Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tegukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Kita telah mendengarkan dalam Injil kisah Maria, Yusuf, dan Simeon. Maria, Yusuf, dan Simeon adalah orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan. Dikisahkan bahwa ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Mereka taat pada hukum Taurat dan setia pada Tuhan. Mereka tidak hanya membawa kanak-kanak Yesus, tetapi juga membawa dan mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tegukur atau 2 ekor anak burung merpati. Maria dan Yusuf benar-benar taat pada hukum Tuhan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan dalam hukum tersebut. Di samping Maria dan Yusuf masih ada satu pribadi lagi, yakni Simeon. Dikisahkan dalam bacaan Injil tadi bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Ia percaya dan setia menantikan pernyataan Roh Kudus, yakni bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Pernyataan Roh Kudus itu terbukti dan benar. Roh Kudus mendorongnya untuk pergi ke bait Allah ketika kanak-kanak Yesus dibawa ke sana. Di bait Allah ia bertemu dengan kanak-kanak Yesus dan bahkan menatangnya.
ia amat bahagia dan bahkan sampai pada puncak kebahagiaan. Hal ini tampak dari kata-katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Dengan hati tenang dan penuh iman, Simeon ingin kembali kepada Tuhan. Sungguh merupakan ungkapan iman yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria, Yusuf, dan Simeon adalah orang-orang yang taat, setia, dan beriman kepada Tuhan. Kesetiaan mereka pada Tuhan mendatangkan berkat berlimpah untuk mereka. Hal ini sangat jelas kita lihat dalam kisah Simeon. Ia adalah orang yang benar, saleh, dan setia menantikan janji Roh Kudus, dan pada akhirnya ia mendapatkan janji itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita sulit untuk taat dan setia. Entah itu taat dan setia pada orang tua kita, pada atasan kita, dan terlebih pada agama dan Tuhan kita. Ada banyak godaan-godaan duniawi yang membuat kita sulit taat dan setia. Kita tidak taat dan setia pada suami atau istri karena kita merasa tidak dipedulikan. Tidak taat dan setia pada orang tua karena kita merasa bahwa kita sudah dewasa dan karena itu bebas bersikap dan bertindak. Tidak taat dan setia pada atasan karena kita merasa bahwa atasan kita pilih kasih. Tidak taat dan setia pada agama karena kita merasa agama merepotkan dan menjadi beban untuk kita. Tidak taat dan setia pada Tuhan karena kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria, Yusuf, dan Simeon yang adalah orang-orang yang benar, taat, setia, dan saleh telah menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang benar, taat pada Tuhan, setia, dan saleh akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diajak untuk meneladan mereka, senantiasa berbuat benar, taat, dan setia pada Tuhan, mengikuti ajarannya, melaksanakan ajarannya, serta hidup saleh hingga akhir hidup kita. Jika demikian, kita akan mendapatkan janji Allah yang masuk ke dalam kemuliaan surga pada akhir